Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Alif dari Prodi Hukum kelas A1 semester 6, nomor NIM 2020 40 1045. Tujuan dari pembuatan video kali ini yakni untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Hukum yang saya tempuh pada semester 6 kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak video penjelasan dari saya. Enjoy the video. Saya akan menjelaskan materi UTS yang sebelumnya sudah diberikan oleh dosen pengampu kepada saya. Materi yang diberikan oleh dosen pengampu ada 3, yakni hukum keadilan, hukum kesejahteraan, dan juga hukum kemerdekaan. Nah, sebelum saya menjelaskan ketiga poin tersebut, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai atau menjelaskan tentang hukum itu apa sih. Menurut pandangan saya, hukum adalah sebuah peraturan yang dimana di dalamnya terdapat norma atau sanksi-sanksi yang itu harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan sanksi-sanksi atau peraturan atau norma yang ada di dalamnya itu menjadikan acuan atau patokan dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi. Tujuan dari dibentuknya sistem hukum ialah untuk mengontrol perilaku atau mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih baik lagi. Selain itu, dapat dibuat untuk alat sebagai menjaga ketertiban, kemudian menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi antar individu maupun organisasi, dan juga bisa menjadi alat pelindung hak bagi semua lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya, sebelumnya itu tadi sudah saya jelaskan mengenai pengertian hukum menurut saya pribadi, dan selanjutnya kita akan ke poin pertama, yaitu menjelaskan materi mengenai hukum keadilan. Nah, menurut pandangan saya pribadi, hukum dengan keadilan itu selalu berkaitan dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Secara notabene, keadilan sudah menjadi ciri khusus atau ciri khas terhadap ruang lingkup sistem hukum. Aspek keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum akan selalu dipegang secara teguh dan nyata kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam arti setiap individu atau masyarakat wajib diperlakukan sama di mata hukum, tidak memandang dari mana masyarakat itu berasal, status jabatan sosial, maupun latar belakang warga negara tersebut. Jika dalam ruang lingkup hukum atau sistem hukum tidak menerapkan sistem keadilan tersebut, maka setiap individu atau masyarakat telah kehilangan hak keadilan dalam menjalani proses hukum. Selain itu, juga dapat merusak sistem hukum sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya dengan hukum lagi. Setelah menjelaskan poin pertama, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu hukum kesejahteraan. Sebelumnya itu, kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat atas spiritual, material, dan sosial terpenuhi dengan layak, sehingga masyarakat atau setiap individu bisa mengembangkan potensi yang terdapat pada dirinya dengan sangat baik, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan semestinya.
Oke, kembali ke konteks, yakni keterkaitan hukum dengan kesejahteraan. Menurut pandangan saya, keterkaitan hukum dengan aspek kesejahteraan sama halnya dengan keterkaitan hukum dengan keadilan, yaitu sama-sama berkaitan secara erat dan tidak dapat terpisahkan. Mengapa demikian? Karena hukum kesejahteraan mempunyai peran untuk selalu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara melindungi hak masyarakat itu sendiri. Kemudian mengatur tatanan kehidupan pada ruang lingkup masyarakat. Dengan begitu akan menciptakan tatanan kehidupan pada ruang lingkup masyarakat dengan aman, tertib, damai, tentram, dan sentosa. Selain itu, dengan adanya konteks hukum kesejahteraan ini, hak jaminan sosial yang ada pada masyarakat dapat dilindungi secara sepenuhnya, dan itu akan membuat masyarakat itu sejahtera, bersahaja, tanpa adanya konflik di dalam tatanan kehidupan mereka. Untuk poin selanjutnya, yaitu poin yang terakhir tentang hukum kemerdekaan. Menurut pandangan saya pribadi, hukum kemerdekaan ini menyangkut mengenai kebebasan pada tatanan hidup masyarakat. Kebebasan yang dimaksud seperti kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi, dan yang lainnya. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kebebasan tersebut karena masyarakat mendapat perlindungan dari pihak terkait. Maka dari itu, warga negara atau masyarakat jangan takut untuk menyuarakan mengenai aspirasinya. Kalau masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya, maka masyarakat akan stuck pada kondisi yang itu-itu saja tanpa adanya suatu perubahan yang pasti. Oleh karena itu, jangan takut untuk menyuarakan aspirasinya, karena saat ini banyak sekali lembaga atau badan yang dapat membantu proses penyuaraan aspirasi masyarakat. Dan poin plusnya yaitu terlebih lagi sekarang banyak lembaga atau badan yang memberikan atau menawarkan jasa bantuannya secara cuma-cuma alias gratis. Jadi tidak ada alasan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya guna mendorong atau merubah tatanan kehidupan yang lebih maju serta layak. Saya akan memberikan contoh dari masing-masing poin sebagai penguat. Yang pertama yaitu hukum keadilan, contohnya seperti memberikan keadilan kepada semua pihak, baik rakyat biasa maupun para pejabat tanpa membanding-bandingkan. Yang kedua yaitu hukum kesejahteraan, seperti kita itu berhak mendapatkan hak jaminan seperti BPJS, KIP, atau yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu hukum kemerdekaan, contohnya sebagai mengkritik jalannya suatu pemerintahan itu sesuai dengan peraturan apa belum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.